Halo semua, balik lagi sama aku. Kali ini kita di tempat yang hampir sama seperti kemarin ya. Kita masih berada di belakang rumah. Kita sambil nyantai-nyantai, sambil belajar, sambil ya seperti inilah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, hari ini aku mau ajak kalian ngobrolin sesuatu yang mungkin kita semua pernah alamin, tapi kadang malu atau bingung gimana cara mengatasinya. Yap, kita mau bahas suara negatif di kepala kita sendiri. Jadi gini. Pernah nggak sih lagi santai-santai, terus tiba-tiba ada pikiran kayak, duh, aku kok gini-gini aja ya, atau wah, aku pasti gagal deh, atau bahkan yang lebih parah seperti ini, aku ini nggak pantas dapetin ini. Kalau pernah berarti kita sama. Dan jujur aja, ini salah satu hal yang paling sering bikin aku down dan menghambat aku buat melangkah maju. Pengalaman pribadi saat si negatif beraksi. Jadi gini, aku sedikit cerita ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi dari saya. Aku inget banget ada satu fase di hidupku di mana suara negatif ini benar-benar dominan. Waktu itu aku lagi nyoba hal baru, keluar dari zona nyaman. Setiap kali aku mau mulai sesuatu, ada seperti bisikan seperti ini. Suara lu jelek. Ini ketika aku mau bikin video ya, atau pikiran seperti ini lagi, nanti nggak ada yang nonton, atau seperti ini, apa yang mau lo omongin nggak penting ah. Nah, ini sering kali muncul. Awalnya aku cuma dengerin aja suara-suara itu, aku biarin dia menguasai pikiranku. Hasilnya aku jadi takut, jadi ragu-ragu, dan sering banget akhirnya nggak jadi ngapa-ngapain. Padahal aku tahu banget kalau aku punya potensi, tapi kok rasanya kayak ada tembok besar di depanku. Tembok itu dibuat dari pikiran negatifku sendiri. Sampai akhirnya aku sadar, ini nggak bisa dibiarin. Hidupku rasanya jadi terbatas banget cuma karena aku terus-terusan dengerin si negatif ini. Aku mulai mencari tahu, baca-baca buku, nonton video orang lain, dan nyoba berbagai cara buat mengatasinya. Dan disinilah bagian menariknya. Aku nemuin beberapa hal yang cukup efektif membongkar sumber suara negatif. Pertama-tama, penting banget buat kita sadari kalau suara negatif ini itu normal. Hampir semua orang mengalaminya. Ini bukan berarti kita lemah atau ada yang salah sama diri kita. Justru ini adalah bagian dari cara otak kita bekerja. Kadang dia berusaha melindungi kita dari bahaya, walaupun bahayanya hanya sekedar imajinasi, atau kadang ini adalah hasil dari pengalaman masa lalu kita. Aku mulai coba cari tahu dari mana sih suara-suara itu datang. Ternyata banyak di antaranya itu adalah hasil dari ekspektasi orang lain, atau standar yang aku ciptakan sendiri yang kadang terlalu tinggi. Atau bisa juga dari pengalaman kegagalan di masa lalu yang terus membayangi. Ini banyak sekali. Dan bagaimana cara-cara
yang bisa saya lakukan, berbagai cara-cara yang membantuku. Setelah aku tahu sumbernya, barulah aku bisa memulai melawan suara-suara itu. Aku nggak bilang ini gampang ya, butuh latihan dan kesabaran. Tapi ini dia beberapa cara yang aku pakai dan lumayan berhasil. Untuk yang pertama, sadari dan amati, bukan beridentifikasi. Yang pertama dan yang paling penting, aku belajar buat menyadari dan mengatasi suara itu. Kemudian aku mengamati suara itu, bukan beridentifikasi dengannya. Jadi ketika ada pikiran negatif muncul, aku akan bilang ke diriku sendiri, oh, itu cuma pikiran negatif, bukan aku. Aku membayangkan pikiran itu sebagai awan yang lewat di langit. Aku bisa melihatnya, tapi aku nggak harus naik ke atas awan itu dan ikut terbawa. Contohnya, kalau ada suara yang bilang, kamu jelek banget sih hari ini, aku akan jawab dalam hati, oke, itu cuma pikiran. Faktanya, aku merasa baik-baik aja. Ini kayak kita jadi penonton dari pikiran kita sendiri sih, iya nggak? Seperti itulah. Yang kedua, coba tantang kebenaran pikiran negatif. Kedua, aku mulai menantang kebenaran dari pikiran negatif itu. Setiap kali ada pikiran yang merendahkan, aku akan bertanya pada diriku sendiri, apa buktinya kalau ini benar? Apakah ada fakta yang mendukung pikiran ini? Misalnya, kalau ada suara yang bilang, kamu pasti gagal, aku akan mikir, emangnya kenapa aku pasti gagal? Kan aku udah persiapin ini, aku udah belajar itu. Memangnya ada orang yang langsung sukses tanpa pernah gagal? Seringkali saat kita tanya balik, ternyata pikiran negatif itu nggak punya dasar yang kuat. Berarti kalah kan? Yang ketiga, coba ganti dengan afirmasi positif yang realistis. Ini bukan cuma soal positive thinking yang kadang terdengar klise, tapi lebih ke mengganti narasi negatif dengan narasi yang lebih positif dan realistis. Jadi kalau kamu tadi tak ada suara yang bilang aku nggak bisa, aku coba ganti menjadi aku mungkin belum bisa sekarang, tapi aku akan belajar dan mencoba sampai bisa. Kata-katanya cuma diganti. Kalau kamu bilang aku nggak bisa, coba diganti aku mungkin belum bisa sekarang, tapi aku akan belajar dan mencoba sampai bisa. Penting banget untuk nggak langsung bilang aku bisa banget kalau kamu sendiri nggak percaya. Mulai dari yang kecil, yang realistis. Kalau terus-terusan bilang hal yang nggak kamu yakini, otakmu akan nolak dan justru bisa bikin kamu makin frustasi. Jadi seperti itu. Yang keempat, coba lakukan thought stopping. Kadang pikiran negatif itu datang terus-terusan kayak kereta api yang nggak berhenti. Nah, ada teknik namanya thought stopping. Caranya gampang banget. Ketika pikiran negatif itu muncul, kamu bisa bilang stop dengan keras dalam hati. Atau bahkan kalau kamu lagi sendiri, kamu bisa bilang dengan suara, ini kayak memotong rantai pikiran negatif itu. Setelah itu, alihkan perhatianmu ke hal lain. Aku sering pakai ini kalau lagi ngerasa overwhelmed sama pikiran negatif. Lumayan efektif buat sesaat menghentikan gelombang pikiran itu. Oke ya. Terus kita lanjut yang nomor 5, coba berlatih self compassion. Terakhir dan yang nomor 5 ini yang paling penting menurutku,
adalah berlatih self compassion atau welas asih pada diri sendiri. Sering banget kita baik ke orang lain, tapi sama diri sendiri malah sering banget menghakimi. Coba deh perlakukan dirimu sendiri seperti kamu memperlakukan sahabat terbaikmu. Kalau sahabat terbaikmu lagi down karena ada pikiran negatif, apa yang akan kamu katakan padanya? Pasti kamu akan kasih semangat, ya kan? Bilang kalau dia kuat, bilang kalau dia mampu. Nah, sekarang coba deh lakukan itu ke dirimu sendiri. Maafkan diri sendiri kalau ada kesalahan. Akui kalau kamu sudah berusaha, dan hargai setiap langkah kecil yang kamu ambil. Itulah 5 cara agar kamu terhindar dari suara negatif yang berada di pikiranmu itu sendiri. Perjalanan yang berkelanjutan, teman-teman. Mengubah percakapan negatif dalam diri ini bukan sesuatu yang bisa kita lakukan dalam semalam. Ini adalah perjalanan yang berkelanjutan. Akan ada hari-hari di mana suara negatif itu muncul lagi, bahkan mungkin lebih kencang. Tapi kuncinya adalah jangan menyerah. Terus latihan, terus sadari, dan terus berlatih self compassion. Ingat, kamu adalah orang yang paling berhak atas kedamaian di pikiranmu sendiri. Jangan biarkan suara-suara negatif itu merampas kebahagiaan dan potensimu. Kamu layak untuk bahagia, dan kamu layak untuk meraih apa yang kamu impikan. Kalau kamu punya pengalaman atau tips lain tentang cara mengubah percakapan negatif dalam diri, yuk share di kolom komentar di bawah ya. Aku suka banget kalau kita bisa saling belajar dan menguatkan satu sama lain. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa terbantu, subscribe channel ini kalau belum, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video selanjutnya, karena bakal banyak lagi hal-hal yang akan kami bahas di video kali ini. Channel ini, kalau kamu ingin mengetahui apa saja yang akan kita bahas secara detail, coba dulu subscribe dan cek di kolom deskripsi. Di situ akan saya kasih list apa saja yang akan kita bahas selama beberapa hari ke depan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.